Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian ke-10 karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Tubuhku masih tetap bergetar. Aku terus saja menyusuri jalan bebatuan ini menuju ke rumah. Namun entah kenapa, aku seakan tidak pernah sampai ke tempat tujuanku. Aku seakan hanya memutari perkebunan sawit, tak jauh dari tempat kejadian mengerikan tadi. Aku menghentikan laju sepedaku. Kurasa nafasku sesak karena sudah terlalu lelah. Kutenangkan pikiranku agar lebih fokus lagi. Karena dengan cara yang tergesa-gesa, aku tak akan sampai ke rumah dengan cepat. Sayupku dengar lolongan anjing dari kejauhan, membuat bulu kuduku terus saja berdiri. Dasar kampret, kenapa di situasi gini aku gak pingsan aja tadi sih? Lalu ditolong oleh orang itu, seperti kejadian sebelumnya. Rutuku. Aku mencoba berdoa sebisaku. Setelah semua sudah lebih tenang, aku pun langsung melanjutkan laju sepedaku. Tak lupa zikir di sepanjang perjalanan juga turut kulakukan agar aku selamat sampai tujuan. Selang beberapa menit saja akhirnya alhamdulillah, aku pun melihat gubuk tempat kami tinggal. Rasa lega langsung menyejukkan hati. Aku lalu menyandarkan sepedaku di dinding gubuk tepas ini. Namun karena menaruhnya dengan asal, membuat sepedaku malah jatuh. Aku membiarkannya saja dan langsung masuk ke rumah. Assalamualaikum. Tak ada jawaban sama sekali yang kudengar. Jangankan suara Ratih, suara ibu serta bapak mertuaku pun tak ada. Pada kemana sih orang-orang? Pikirku. Samar kucium bau bunga melati, serta sesekali bau bangkai pun ikut merusak indera penciumanku. Tubuhku pun lemas tak berdaya. Aku dengan rasa takut yang tak mampu lagi kukuasai, lalu memanggil dan mencari Ratih di setiap sudut rumah. Ratih. Aku duduk di sisi ranjang dan sesekali berbaring karena pinggangku yang terasa nyeri. Lalu aku pun sedikit terkejut karena samar ku dengar suara yang memanggil namaku. Kadang dengan nada yang sedikit berteriak. Dari suaranya itu persis seperti suara Bang Rehan. Aku pun keluar dari kamar dan mencari sumber suara itu. Aku membuka pintu depan karena suaranya lebih jelas ke arah depan. Tanpa rasa takut, aku pun langsung keluar rumah dan sedikit selingukan. Samar kulihat seperti ada yang mengitari pohon jati. Sepertinya itu Bang Rehan. Dilihat dari postur tubuhnya sih sama. Tapi aku masih takut untuk memanggilnya, karena begitu sering mengalami kejadian mengerikan, membuat aku sedikit was-was. Aku masih memperhatikannya dari teras rumah, hingga sosok orang itu kembali memanggil namaku dengan sedikit terisak membuatku semakin tersentak. Apa itu benar Bang Rehan? Atau jangan-jangan demit lagi? Aku mengacak rambutku bimbang, hingga pandanganku pun tertuju pada sepeda Bang Rehan yang tergeletak di samping pohon jati. Dek, itu kan sepeda Bang Rehan. Berarti itu memang benar Bang Rehan dong. Ngapain dia di pohon itu dan gak langsung pulang ke rumah aja sih? Bang Rehan. Aku mencoba memanggilnya, namun tak ada jawaban darinya. Aku yang melihat dia berimpuh sambil menangis membuat aku ragu untuk menghampirinya. Bang Rehan, kamu ngapain di situ? Aku terus saja memanggil namanya, tapi sepertinya dia tetap tak mendengarkan ucapanku. Aku pun memberanikan diriku untuk menghampirinya. Selangkah demi selangkah, aku mulai mendekati tutup tegap tersebut
Sepertinya tak ada tanda-tanda kalau memang itu demit sih, pikirku pula. Aku pun kembali berjalan perlahan mendekati sosok laki-laki tersebut dengan terus memperhatikannya. Doa dari dalam hati pun ikut serta aku lantunkan, memberi keberanianku semakin kokoh. Aku mendekati tubuh yang membelakangiku itu. Wajahnya tak terlihat karena ia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tepatnya seperti anak gadis yang baru putus cinta. Kuperhatikan baju serta ciri-cirinya. Dia persis memang seperti Bang Rehan. Dengan awal basmalah aku pun menepuk pundaknya. "Bang Rehan." Kulihat ia begitu terkejut hingga membuat aku pun sedikit tersentak. Dengan cepat ia membalikkan wajahnya dan langsung menatapku. Dengan wajah dia yang sedikit kacau, aku pun yang agak ragu-ragu lalu menampar wajahnya. Ia melotot menatapku, lalu berdiri lantas memelukku dengan erat. Aku pun sontak lega, karena dia memang benar-benar Bang Rehan. "Kamu ngapain di sini sih, Bang? Bukannya langsung pulang aja ke rumah?" Ia pun seperti terkejut mendengar ucapanku, lantas melepaskan pelukannya. "Kita kan memang udah di rumah, Dek." Aku menampar kembali pipinya dengan keras. Lalu, "Sadar, Bang. Kamu lihat betul-betul kita ini ada di mana." Wajah Bang Rehan yang memerah itu pun celingukan dan memperhatikan wilayah sekitarnya. Dan setelah ia paham, ia langsung bergidik ngeri. "Perasaan aku tadi udah sampai rumah loh, Dik. Kok malah sekarang ada di pohon jati sih?" "Iya, sampai rumah Medi," ucapku yang sedikit kesal. Dengan tangannya yang dingin, ia pun lantas menarik tanganku dengan cepat dan mengajakku untuk pulang ke rumah. "Sepedanya gimana, Bang?" "Sudah, tinggal aja. Kelamaan kalau ngambil itu lagi." Sesampainya di rumah, aku pun lantas menyuruhnya bersih-bersih karena kulihat dia yang sangat berantakan tidak seperti biasanya. "Apa kamu tadi emang belum mandi di sana, Bang? Kok bajumu dan tubuh kamu kotor bener sih?" "Emang belum lah, Dek. Tadi di sana ada Mbak Kunti, jadi abang takut untuk mandi. Terus dia pakai ngikut abang di boncengan sepeda tadi. Awalnya itu wajahnya cantik bener, Dek. Kamu aja kalah. Dan yang ngerinya lagi, anak yang tempo hari kemarin waktu hujan itu adalah anak dia, Dek." Aku pun sontak terbelalak dengan bulu kuduk yang sesekali meremang. "Makanya jadi orang itu jangan genit, Bang. Ya udah, cepet bersih-bersih, lalu kita sholat sama-sama." Ia pun hanya mengangguk, lantas berlalu ke kamar mandi. Selesai sholat, lantas kami makan malam lalu langsung istirahat. Sama halnya dengan kedua orang tuaku yang tinggal dalam satu rumah. Namun karena ruangan kami disekat untuk pemisah agar kami dapat hidup mandiri dalam rumah tangga masing-masing. Kulihat Bang Rehan sangat kelelahan. Badannya panas dan ia sedikit menggigil kedinginan. Sepertinya ia benar-benar terdemam karena kejadian yang baru ia alami. "Bang, aku panggilkan bidan aja ya untuk periksa keadaan kamu." "Gak usah lah, Dek. Pasti hal yang aku takuti nanti bakal terjadi." "Hal apa sih, Bang? Kamu ini ada-ada aja deh. Emang kamu takut apa?" "Aku takut disuntik lah, Dek. Cuma gara-gara suntik aja kamu gak mau aku panggilkan bidan. Disuntik ya gak apa-apa, biar lekas sehat, Bang." "Gak mau, Dek. Disuntik itu malah tambah sakit tahu. Tapi kalau aku yang nyuntik kamu, baru makin sehat, Dek." Sambil tersenyum genit. "Emang gendeng? Orang ngomong serius kok malah bercanda. Aku juga serius loh, Dek." Aku pun mengompres kepalanya dengan air hangat. Lalu aku pun membaringkan tubuhku di samping Bang Rehan. Aku masih dapat tidur dengan nyenyak karena sesekali hanya mengecek keadaan Bang Rehan. Ia hanya minum obat warung saja untuk meredakan sakit. Keesokan harinya, Bang Rehan libur bekerja
karena suhu tubuhnya masih tinggi. Aku kembali membujuknya agar mau diperiksa oleh bidan. Namun ia tetap tak mau. Hingga jurus jitu pun keluar begitu saja. "Kamu beneran gak mau berobat, Bang? Nanti kalau kenapa-kenapa dan tambah parah gimana?" "Ya kalau tambah parah paling juga aku mati, Dek." "Oh gitu ya, Bang. Kalau kamu mati aku jadi janda dong. Terus daripada aku jadi janda, bagus aku nikah lagi. Ya kan, Bang? Kalau gitu ya udah deh, kamu gak usah jadi berobat aja, Bang." Sambil tersenyum manis padanya. "Gak gitu juga kali, Dek. Tega banget sih kamu sama Abang. Andai kamu tahu, Dek, kamu gak akan nemui laki-laki kayak aku lagi, Dek." "Iyalah, Bang. Pasti itu. Aku ya akan cari yang lebih dari kamu." "Ih, dasar cewek. Susah dimengerti. Katanya sayang, tapi mau ditinggalkan malah girang." Aku pun terkekeh mendengarnya. "Makanya kamu mau berobat biar cepet sembuh. Jadi aku gak bakalan tinggalin kamu." Iya, aku mau berobat." Pagi pun menjelang siang, aku pergi untuk memanggil bidan desa. Dengan menaiki sepeda, sebelumnya aku harus mengambil sepeda itu dulu. Tepatnya di bawah pohon jati, tempat sepeda itu terkapar ditinggalkan sang pemiliknya. Kulihat sepeda itu masih terjengkang di sana. Aku pun gegas menghampirinya. Samar kulihat dahan-dahan pohon itu bergoyang. Aku tidak memperdulikannya dan tetap pada tujuan awalku. Setelah sampai di bawah pohon jati tersebut, seketika bulu kuduku meremang saat kulihat di atas pohon itu ada banyak monyet bergelantungan. Kalau tidak salah mereka ada sekitar 10 ekor. Karena mereka melompat ke sana sini, hingga aku tak tahu berapa jumlah keseluruhannya. Dan itu juga tidak penting menurutku, karena selama ini tak pernah ada gerombolan monyet yang datang ke pemukiman kami. Aku pun menyimpulkan bahwa monyet itu bukanlah monyet biasa pada umumnya, melainkan monyet jadi-jadian. Aku meraih sepedaku dengan susah payah karena sepeda ini sedikit berat. Semua monyet yang ada di sana menatapku sinis, membuat aku sedikit tergesa dan ingin segera berlalu dari tempat ini. Hingga beberapa monyet mencoba melompat-lompat dan mendekatiku. Aku sontak terbelalak dengan bulu kuduku yang terus saja meremang tanpa jeda. Aku yang sedikit terkejut, lalu menjatuhkan sepedaku. Monyet itu terus saja melompat dan semakin mendekatiku. Aku mengambil ranting yang ada di bawah kakiku untuk coba melindungi diri. Aku tak dapat lari dalam keadaan seperti ini, karena dengan begitu cepat monyet-monyet itu malah berkeliling memutariku. Asma Allah terus saja kulantunkan. Monyet itu dekat dan semakin dekat, hingga sekali melompat lagi, hingga mereka dapat menyentuh tubuhku. Aku menodongkan ranting kayu yang tidak terlalu besar pada monyet-monyet itu, hingga aku memberanikan diri. "Berani dekat, kalian akan tamat. Aku akan makan kalian semua. Aku suka daging kalian. Akan aku masak jadi sup untuk makan siangku hari ini. Mari sini kalau ingin mati." Aku dengan nada yang masih gemetar pun mengoceh dengan sendirinya tanpa aku sadari apa yang telah kuucapkan. Hingga dengan tiba-tiba aku malah membaca doa makan, hingga membuat gerombolan monyet itu menghentikan geraknya, lalu lari tunggang langgang meninggalkan aku sendiri di sini. Aku yang dengan masih sedikit gemetar pun langsung kembali mengambil sepeda, lalu menggayuhnya menjauh dari tempat laknat itu. Aku pun lega karena telah sampai di tempat tujuan dengan selamat, tepatnya ke rumah bidan. "Assalamualaikum Bu Bidan." "Waalaikumsalam. Ada apa, Ratih?" "Ini Bu, Bang Rehan sedang demam. Bisakah Ibu ke rumah kami? Kenapa nggak langsung dibawa kemari aja?" Aku pun menghela nafas panjang. Lalu, "Dia terlalu lemas Bu untuk pergi kemari.
Mau diboncengin naik sepeda malah sayanya yang gak kuat. Ya sudah, nanti saya yang akan ke sana. Mendengar ucapan bidan tadi, aku pun gegas pulang ke rumah, masih dengan menaiki sepeda. Dengan perutku yang sudah membesar, membuat aku sangat lelah, dengan nafas ngos-ngosan dan sedikit sesak. Setelah aku sampai di rumah, kulihat ada 2 sepeda yang terparkir di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap ketiga lelaki yang salah satunya adalah Bang Rehan sendiri, dan keduanya itu adalah teman kerjanya, tepatnya Udin dan Adi. Alhamdulillah, pasti bidannya gak ada kan, Dek? Kamu kok bisa ngomong gitu, Bang? Iya dong, soalnya kamu datang sendirian. Nanti bidannya kesini sendiri, gak perlu sama aku juga kali, Bang. Aduh, gawat. Bang Rehan sontak berucap sambil menepuk jidat. Aku yang baru sampai langsung beranjak ke belakang dengan niatan membuat air teh untuk para tamu juga Bang Rehan. Lalu teman Bang Rehan yang bernama Udin pun memulai percakapan. Rey, kamu tahu gak bapak-bapak yang sering mancing dekat sungai itu? Ya tahulah, Din. Kemarin juga kan dia mancing dekat aku kerja dan dapat ikan nila gede banget lagi. Kamu udah tahu kabar dia yang sekarang belum, Rey? Ya belum. Kamu tahu sendiri, aku kan gak kerja, jadi gak ketemu dia lah hari ini. Udin menarik nafas panjang. Lalu, kita gak bakal ketemu lagi sama bapak itu, Rey. Loh, kenapa gak ketemu? Apa dia udah dapat kerjaan ya? Jadi dia gak bakal mancing lagi untuk menafkahi anak istrinya. Kalau dia udah dapat kerjaan, ya syukur alhamdulillah lah. Bapak itu udah meninggal, ucap Adi dengan santainya sambil menyesap rokok yang terselip di jari-jarinya. Ah, yang bener kamu, Di. Kemarin masih sehat-sehat aja kok. Iya, Rey, bener kata Adi. Ini kami aja baru pulang takziah. Bang Rehan membuang nafas kasar karena merasa belum percaya. Silakan diminum tehnya, bapak-bapak. Aku meletakkan 3 gelas berisi air teh hangat serta ubi goreng sebagai temannya. Dengar-dengar bapak itu meninggal gara-gara makan ikan, hasil tangkapan ia mancing kemarin, Rey, ucap Udin seraya menjelaskan. Loh, katanya mau makan bareng keluarganya. Tapi kok keluarganya yang lain gak apa-apa sih? Cuma bapak itu aja yang jadi korban. Bang Rehan pun menimpali. Aku yang tak kenal dengan bapak itu hanyalah menjadi pendengar saja di sini. Anak dan istrinya gak ikut makan. Katanya waktu dimasak baunya anjir banget. Jadi yang makan cuma bapak itu sendiri. Kamu kok bisa tahu cerita bapak itu sih, Din? Tahu dari mana? Adi. Ya aku tahulah. Aku tadi tak sengaja dengar cerita mama di sana, dan sekalianlah ku korek informasinya. Bisa-bisanya dalam situasi kayak gitu kamu sempat cari info ya. Pantes, tadi waktu takziah kok hilang tiba-tiba. Rupanya dia kumpul sama para emak-emak. Di tengah obrolan pun lantas suara ketukan pintu terdengar. Permisi. Ternyata bidan pun sudah sampai. Masuk, Bu Bidan, ucapku mempersilahkan. Bang Rehan pun kembali berbaring untuk diperiksa. Lengannya dililit oleh alat tensi. Setelah beberapa kali memencet pompanya, maka hasilnya pun langsung diketahui saat denyut nadi Bang Rehan kembali muncul di alat tensi tersebut. Tekanannya hanya 100/80, ucap bidan itu. Lalu ia pun menyingkap ke meja Bang Rehan untuk memeriksa detak jantungnya dengan stetoskopnya. Jangan cemburu ya, Dek. Abang cuma diperiksa kok. Aku yang mendengar ucapan Bang Rehan itu pun sontak memalingkan wajah karena malu. Bisa-bisanya Bang Rehan bercanda di situasi seperti ini. Bidan itu menyikapinya hanya dengan senyuman. Tekanan darahnya sedikit rendah dan anemia sehingga akan terasa pusing, ucap bidan itu. Tuh kan, Dek, aku itu pusing karena anemia, bukan karena mikirin cewek lain.
Ucap Bang Rehan memotong penjelasan bidan tadi. Apaan sih bang? Gak nyambung pembahasan kamu. Ia hanya terkekeh. Lalu sang bidan pun langsung berkata, saya akan berikan suntikan tambah darah. Mendengar kata suntikan yang keluar dari bibir sang bidan, sontak membuat aku berbalik yang terkekeh. Bahagia kamu ya dek? Aku bahagia kalau kamu bakal cepat sembuh, biar bisa cari duit lagi bang. Jadi aku kan gak perlu cari suami kedua, buat bantuin kamu cari uang juga untukku. Mantap itu mbak. Kedua teman Bang Rehan pun ikut tertawa mendengar obrolanku dengan Bang Rehan tersebut. Tak iris engkau lambemu dek, nek golek lanangan liyo. Lantas Bang Rehan pun bergidik saat melihat bidan itu mengeluarkan jarum suntiknya, lalu memasukkan cairan penambah darah ke tabung kecilnya. Ayo mas berbalik. Itu Bu Bidan, katanya istri saya yang mau nyerepi suntikannya. Dia aja yang mau disuntik katanya. Ih enak aja. Enggak Bu Bidan, orang dia yang sakit kok malah aku yang disuntik. Mereka hanya sesekali bergeleng dan tersenyum melihat perdebatan kami berdua. Akhirnya dengan terpaksa Bang Rehan pun berbalik dan terlungkup dengan membuka sedikit celananya. Lalu tiba-tiba, Aduh bu sakit, ucap Bang Rehan membuat kami terbelalak. Belum juga jarum suntiknya saya tusuk, itu tadi hanya kapas bius loh, ucap bidan. Oh saya kirain udah bu. Tanpa basa-basi, bidan itu langsung menyuntikkan dengan cepat jarum itu, lalu kembali menariknya. Ia lakukan dengan gegas karena tahu Bang Rehan yang sangat takut jarum. Sudah mas. Kok cepet banget bu? Gak terasa loh. Bidan itu hanya menggelengkan kepala, lalu menyiapkan obat-obatan untuk diberikan pada Bang Rehan. Malam pun tiba. Bang Rehan telah tertidur pulas karena reaksi obat yang ia minum. Sedari siang tadi, keadaan ia sudah mulai membaik. Namun ia tetap masih butuh banyak istirahat. Tepat pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, mataku belum juga dapat terpejam. Rasa nyeri dan mulas pada perutku semakin menjadi. Awalnya aku pikir itu hanya nyeri dan ngilu saat bayi dalam perutku sedang bergerak aktif. Namun setelah kuperhatikan, meskipun bayiku tidak sedang menendang perutku, tetap terasa sangat sakit. Rasa mulas ini semakin sering datang dengan jeda beberapa menit. Lalu aku akan merasakannya lagi. Keringat terus saja berkucur, membasahi baju daster longgar yang kukenakan. Aku tak mengerti apa yang telah terjadi padaku. Apakah mungkin aku akan melahirkan? Pikirku pula. Namun usia kandungku baru 7 bulan beranjak ke 8. Aku yang tak paham karena baru mengalaminya, merasa itu memang belum cukup umur. Hingga rasa nyeri dan mulas itu semakin kuat kurasakan, serta dorongan ingin mengejan pun ikut menyertaiku membuat aku semakin panik. Bang, bangun, perutku sakit lagi bang. Bang Rehan pun terkejut dengan ucapanku, karena kami berdua memang sama sekali tak mengerti akan tanda-tanda orang yang ingin bersalin. Lagi pula usianya masih 7 bulan kan dek? Mana mungkin kamu ingin lahiran? Bang Rehan pun kembali semakin panik saat melihat betis dan kakiku mengalir darah yang asalnya dari jalan lahiran. Aku mau panggil ibu dulu dek. Aku bingung. Aku takut kamu kenapa-napa. Bang Rehan dengan langkah sedikit berlari pun menuju ruangan sekat yang ada di samping. Tak lama Bang Rehan pun kembali dengan ibu serta bapak yang juga merasa khawatir. Apa yang kamu rasakan nak? Perutku rasanya sakit bu, mulas sekali. Beberapa menit reda, namun kembali timbul lagi rasa sakitnya terus menerus. Setelah ibu melihat tanda yang ada di kakiku, ia pun berkata, Rehan, cepat panggil bidan. Rati ingin melahirkan ini. Tapi kan bu, bukannya usia kehamilan Rati masih 7 bulan, ucap Bang Rehan. Iya tak masalah nak, memang kadang ada yang seperti itu.
Belum cukup usia namun bayi itu sudah cukup matang untuk dilahirkan. Rehan. Mendengar ucapan ibu bahwa Ratih ingin melahirkan membuat jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Hal yang selama ini aku tunggukan akhirnya datang juga. Aku menggayuh sepedaku dengan cepat. Dengan sedikit berbalap menuju rumah bidan desa. Sesampainya di sana, "Assalamualaikum." Salam berulang kali kuucapkan dengan sedikit keras, karena aku tahu di jam segini penghuni rumah sedang tertidur pulas. Bidan pun membukakan pintu. Sempat kulirik jam dinding yang ada di dalam rumah bidan desa itu. Tepat jam 2.15 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi istrinya datang, katanya suaminya sakit. Sekarang suaminya datang. "Udah sehat emang kamunya, Mas?" "Udah, Bu. Saya sudah sehat banget. Makanya saya bisa datang kemari. Karena sekarang istri saya yang sakit." Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, aku pun mencoba memperjelas ucapanku. "Emang Ratih kenapa, Mas?" "Dia ingin lahiran, Bu." "Oh, ya sudah, tunggu sebentar. Saya ambil alat-alat dulu." Tak butuh waktu lama, bidan itu pun segera keluar membawa tas besar peralatan medisnya. Aku yang masih dengan nafas yang tersengal kembali menggayuh sepedaku dengan terburu-buru karena tak ingin membuat istriku menunggu lama. Malam ini semakin mencekam dengan suara burung hantu yang membuat bulu kuduku semakin meremang. Sepeda yang kukayuh terasa lebih berat dari sebelumnya karena aku harus memboncengi bidan itu bersama denganku agar lebih mempersingkat waktu. Sepeda yang kukendarai dengan hati panik itu pun sesekali oleng karena menabrak batuan besar. Aku mempercepat laju kakiku, padahal tubuhku saat ini masih terasa sedikit lemas. Namun semua itu tak kurasakan demi kelahiran anak pertama kami itu. Di saat genting seperti ini, ada saja masalah yang mengganggu. Di saat orang sedang terburu-buru, rantai sepedaku malah copot. Dengan terpaksa, aku pun menghentikan lajunya untuk memasang ulang rantai itu. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini, karena aku sangat merawat sepeda peninggalan ayah itu dengan sangat baik. Tanganku berubah menjadi hitam, serta bajuku pun tak luput terkena noda bekas minyak rantai yang memang warnanya hitam itu. Aku tak memperdulikan lagi akan penampilanku. Yang terpenting aku dapat membawa bidan ini dengan cepat untuk menolong persalinan Ratih. Hingga tibalah di rumah. Aku disambut oleh bau kemenyan yang begitu menyengat di hidung, membuat hatiku semakin kacau tak menentu. Bidan itu segera masuk untuk mencoba menolong istriku yang telah terbaring. "Ratih." Ibu terus saja menguatkanku dan memberi semangat. "Coba kamu buat berjalan-jalan dulu, Nak, supaya bayinya lekas masuk panggul jalan keluarnya." Aku dengan sedikit bergetar pun mencoba terus berjalan. Meskipun hanya mondar-mandir di dalam rumah, rasanya perutku sangatlah berat. Dengan sedikit sesak nafas, karena perutku seakan tertekan atau tertimpa benda yang sangat berat. Aku mencoba menguatkan kaki-kakiku untuk terus melangkah. Namun tiba-tiba aku malah jatuh terduduk karena rasanya lututku tak memiliki tulang, karena merasa sangat lemah dan tak bertenaga. "Aku nggak kuat berjalan lagi, Bu." "Ya sudah, Nak, jangan terlalu dipaksain. Mari ibu bantu kamu untuk berbaring saja." Pada masa itu, wanita yang akan melahirkan dan proses persalinannya akan dilakukan di rumah sang pasien saja. Seiring berjalannya waktu, maka bidan pun melarang proses persalinan di rumah pasien dengan alasan-alasan tertentu. Tak lama bidan pun masuk bersama dengan Bang Rehan yang wajahnya penuh dengan keringat. Mungkin dia terlalu lelah, pikirku. Bidan itu pun langsung memeriksa keadaanku terlebih dahulu dengan menensi dan memeriksa detak jantung sang bayi dengan alat yang aku juga tak tahu apa namanya. Yang jelas suaranya kemresek, seperti radio rusak dengan suara detak jantung sang bayi. Bayinya aktif dan sehat, namun tekanan darah Ratih terlalu rendah.
Hanya 90 saja. Aku tak terlalu memperdulikan keadaanku. Yang jelas aku sedikit merasa bahagia karena bayiku sehat. Tinggal bagaimana caranya aku akan berusaha mengeluarkan bayi itu dengan selamat. Masih bukaan 3. Mungkin kita harus menunggu agak lama lagi karena tekanan darah Rati yang rendah. Tak kemungkinan untuk dipakai berjalan-jalan. Takutnya ia malah semakin lemas dan drop, kehabisan tenaga. Bidan itu pun menjelaskan, tidak pun dipakai untuk berjalan-jalan, tubuhku memang sudah drop. Mungkin karena efek kurang tidur setiap malam, pikirku pula. Bidan itu hanya mengarahkan untuk tarik nafas serta membuangnya dengan perlahan saat rasa mulas itu muncul. Namun dengan cara itu entah kenapa bukannya nafasku semakin lega dan leluasa, namun malah semakin membuatku engap dan semakin sesak. Bukaan mulai bertambah. Rasa ingin mengejan pun semakin kuat. Namun tenagaku yang semakin melemah membuat ibu dan Bang Rehan tampak begitu panik dilihat dari raut wajahnya. Lalu bidan pun berucap, "Sepertinya Rati memang tidak kuat mengejan. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut." Kami akhirnya berangkat ke rumah sakit dengan menggunakan mobil milik bidan desa tersebut. Aku, Bang Rehan, serta ibulah yang ikut menemaniku. Serta bidan desa juga akan berangkat bersama kami untuk mengurus berkas yang dibutuhkan di sana kelak. Aku hanya bisa pasrah dalam keadaan ini. Bang Rehan merangkul dan menggenggam tanganku dengan erat di dalam mobil yang dikendari oleh suami sang bidan. Wajah Bang Rehan masih terlihat pucat karena memang ia masih kurang sehat. Sesekali kulihat ia menyeka airnya yang terus-menerus mengalir dari sudut matanya. Ia di sepanjang perjalanan, Bang Rehan terus menangis meski tak ada suara yang keluar dari sana. Namun aku yakin ia begitu terpukul serta khawatir melihat keadaanku. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.